Halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini saya ingin membuka beberapa paket karena kebetulan tadi pagi saya ingin tahu sebuah paket dari Pak Rusli Jogja. Ini tanggal 2021, bulannya nggak kelihatan. Jadi sudah saya buka. Saya pikir sekalian aja saya buka beberapa paket, 1, 2, 3 mungkin 10 biji untuk 1 view atau 2 view hari ini dan besok saya upload. Ya, ini kemarin yang kantor saya waktu saya tunjukkan. Jadi kayaknya saya tidak bisa unboxing di sini, terlalu penuh. Jadi terpaksa saya unboxing di luar, yaitu di dapur. Ini tempatnya istri. Di sini juga paling terang. Saya rasa saya akan unboxing di sini karena itu oven. Oke, teman-teman. Kita akan mulai dari yang sudah saya buka. Nanti saya akan ambil tripod, baru kita mulai. Oke, terima kasih teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, biar nggak bosen, tadi saya setting tripod. Ini kebetulan tripod istri saya yang dipakai buat baking, Chiffon Lisius, untuk bikin khusus chiffon ya. Oke, ini sekarang saya setting dan saya akan pasang dan kita bisa mulai. Baiklah. Oke, jadi ini paket nomor 1 dari Pak Rusli. Tadi sudah ada tanggalnya ya, 2021, makanya saya curious sekali isinya apa. Aduh, lupa ambil cutter. Ini adalah foto-foto teman-teman, foto-foto ya. Bukan masalah saya khusus spesifikasi spesialis ngumpulin foto, tapi karena ini adalah event khusus, sepertinya acara pengibaran bendera, sepertinya 17 Agustus, namun di belakang tidak ada keterangannya. Oke, bisa saja event pengibaran bendera di tahun berapa saya nggak tahu jadinya. Cuman kalau lihat celananya ini baru era-era kita merdeka sepertinya ya. Juga prajurit-prajurit ya, ini foto yang bagus. Kemudian Borobudur, memang saya suka. Borobudur itu adalah kebanggaan Indonesia. Jadi saya selalu, ya beberapa, tidak semua Borobudur. Kalau mahal saya juga nggak beli. Ya, Borobudur lagi teman-teman. Ya. Kemudian ini sepertinya sebuah pemandangan di Bali. Oh ya, ini sebuah kartu pos kepada Parakan. Ini cap posnya saya juga kurang jelas apakah Bali di mana. Nah, sepertinya dari Denpasar pengirimnya gitu teman-teman. Ya, ini sebuah pemandangan di Bali. Seringkali hal ini, postcard seperti ini disebut dengan RPPC atau Real Photo Postcard. Jadi fotonya ini asli foto, terus dibikin menjadi postcard untuk kenang-kenangan seseorang, diberikan kepada teman atau saudaranya. Oke, kemudian ini also foto sebuah hotel, Palace Hotel Malang ya. Sampai saat ini saya belum bisa tahu mana yang RPPC, mana yang repro ya kan. Cuman kalau misalkan ini ada copyrightnya, sepertinya ini foto, saya lebih suka yang foto asli karena biar tidak banyak beredar, lebih sedikit beredar daripada barang cetakan. Ini sebuah hotel di Malang, tahunnya berapa saya nggak tahu karena nggak ada cap posnya. Nah, ini Persatuan Wanita Jakarta Raya, Gedung Persatuan Wanita. Ini masih bule ya teman-teman, masih zaman Belanda. Ini adalah acara Pekan Raya Indonesia kedua tahun 1954. Ya, ini dibikin postcard juga. Nah, kartu pos juga ada, ini adalah tanda pencetaknya, yaitu Geovert ya. Cukup terkenal percetakan itu. Ya, ini adalah Gedung Persatuan Wanita di Jakarta Raya. Satunya gedung apa ini kurang jelas juga, saya nggak pakai kacamata. Nggak apa-apa, nanti lihatnya di YouTube, bisa di zoom. Semoga bagus-bagus teman-teman, bagus-bagus sekali foto-foto begini ya. Ini juga foto seorang keluarga, sebuah keluarga di Candi
Ini sepertinya Borobudur teman-teman, dan sepertinya keluarga Bali saya nggak ada keterangannya sebab mereka menggunakan baju adat Bali sepertinya. Baik teman-teman, nah, foto pernikahan ya, ini pernikahan zaman dulu, kayaknya cukup berada ini orangnya ya, entah peranakan Tionghoa atau orang Melayu, saya juga samar-samar saya tidak menyebut gitu-gitulah ya, pokoknya ini sebuah foto peranakan ya. Nah, ini adalah postcard sepertinya reproduksi atau cetakan tari kecak di Bali ya. Bali memang penuh dengan budaya, juga difoto oleh Kempen ini. Nah, ini masih pakai percetakannya, penerbitannya dari Bandung. Nah, ini penerbitannya dari Bandung. Nah, ada keterangannya tari kecak Bali, betul ya jadinya. Cuman saya yang tahunnya berapa saya nggak tahu gitu. Ini seri 3 nomor 12. Nah, maksudnya mungkin ada 12 model dalam tari kecak ini. Cakep sekali teman-teman. Budaya tari kecak dari Bali. Ini sepertinya tanah lot. Sepertinya tanah lot ya, cuman nggak tahu ya. Kita lihat nanti. Ini look foto Van Jekus Bali, yang jelas di Bali. Semoga tanah lot betul, saya tidak salah. Nah, ini juga dibuat sebagai menjadi kartu pos, tapi sayang tidak ada keterangan lain. Hanya ini bahasa Belanda sepertinya, masih pakai Van Hove ya. Ya nggak apa-apa, ini sebuah kartu pos kuno ya. Itu ada logonya percetakan, maaf tersenggol. Oke, itu tadi satu klop. Berikutnya, aduh lupa bawa karter sebentar teman-teman. Ini maaf terputus ya teman-teman. Ya, saya tidak edit video saya. Ini dari Pak Rudi Nurdiansyah dari Facebook. Panjenengan bisa mencari beliau. Ini adalah cukup baru. Ini 2023 ya. Mei sepertinya bulan 5. Oke. Ya, dan ini masih segel. Kondisinya udah kotor banget. Sorry ya, wasting time karena saya tidak bisa percepatan dan segala macam. Mungkin buat teman-teman yang pintar edit videonya akan lebih bagus. Oke. Kalau saya kayak gini aja. Kebetulan maaf ya, bungkusnya saya robek, maaf. Nah, inilah setelah saya buka-buka begini, seringkali ya saya lupa siapa pengirimnya, jadi harus saya masukin lagi ke bungkusnya. Ini juga yang mana saya nggak jelas. Mari kita coba. Double ya, biar selamat. Oh, ini sepertinya kertas-kertas dokumen. Nah, ini kan tidak ada nama pengirim di dalamnya ya teman-teman. Jadi ini saya tidak boleh hilang. Tadi yang itu bungkusnya ini, yang ini bungkusnya itu gitu. Jadi makanya karena saya untuk menata juga belum ada waktu. Kadang-kadang mau bikin video buat teman-teman, kok nggak ke itu, nggak kebikin. Ini sama ada kartu pos juga teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang postal lebih suka melihat, kalau yang numismatik mungkin kurang antusias ya. Ini kertas. Mungkin ini saya dikasih bonus. Ini ada sebuah sepertinya nota atau tanggal lahir orang-orang ya, ada Selasa Pon. Ini sepertinya bonus. Terima kasih Pak Rudi Nurdiansyah. Nah, ini kartu pos dengan Jakarta. Tahunnya maaf saya nggak gitu kelihatan juga. Kartu pos lama ya. Ada ceritanya, ya oke lah. Ini anyway, ini kartu pos lama, sama kartu pos lama dengan cap pos tidak terlalu jelas, dikirim ke Surabaya. Oh, dari Semarang ya, jadi harusnya ini cap posnya Semarang sepertinya,
cuma tahunnya nggak begitu jelas, memang harus saya nanti pakai magnifying glass. Ini kartu pos kepada Surabaya dari Lasem. Ini harusnya caposnya Lasem ya. Nah, ini ada capos Lasem, ini bagus, cukup bagus ya, kelihatan Lasem, cuman tahunnya nggak kelihatan. Kartu pos, kartu pos, kartu pos. Nah, ini bagus sekali, tulisan Lasemnya jelas ya teman-teman. Jadi kalau di teman-teman filateli itu biasa dicari juga caposnya, terutama untuk penanggalan, perangkonya juga. Tapi yang utama sebagai overall dia sebuah kartu pos dengan capos yang bagus gitu teman-teman ya. Ya ini sih bukan rahasia, mungkin rahasia umum ya kalau di teman-teman filateli, cuman buat teman-teman yang awam ini caposnya Pati karena kirimannya dari Pati. Kayaknya ini kepada satu orang ke Surabaya. Jadi ini disebut dengan cancel PA, kita bisa lihat belakangnya kita rada samar, jadi capos kurang jelas. Oke, ini capos tidak jelas juga, ini tidak terlalu jelas, kita hanya tahu berdasarkan tulisan ini. Ya, apa gitu. Nah ini cukup bagus, yaitu kartu pos era penjajahan Jepang. Sayang kondisinya kayak gini, krewek-krewek ya teman-teman. Itu kirim ke Blitar tapi kondisinya agak hancur ya. Ini dari Semarang sepertinya, kalau kita menebak ya betul dari Semarang pengirimnya, Gang Besen kepada Blitar, tapi kondisi seperti ini. Jadi kalau di filateli itu kolektor filateli sangat jeli, sangat rapi dan sangat teliti orang-orangnya. Saya bukan ya, saya hanya belajar filateli, tidak ahli filateli, juga bukan member yang terlalu aktif. Ini dari Malang. Nah, ini Kepandan sepertinya ya. Dan yang unik dari kartu pos Jepang itu mereka pakai kalender Jepang biasanya. Nah, tahunnya udah tinggi banget, 2603 adalah Kepanjen ya, teman-teman, Kepanjen. Mungkin buat kolektor filateli barang kayak gini nih sampah udah ya. Karena udah kondisinya tidak sempurna seperti postcard yang bagus ya. Cuman nggak apa-apa kalau saya buat punya memang harganya lebih miring ya. Contoh yang ini lebih parah lagi nih teman-teman, bawahnya krewek-krewek semua ya, sudah seperti fosil. Tapi yang nggak apa-apa, saya karena buat punya ini dikirim ke Blitar. Nah ini dengan capos yang cukup bagus sebenarnya teman-teman, jelas banget ya, Probolinggo ya. Probolinggo, tahunnya ketutup ya, something 03. Ntar kita bisa lihat di suratnya sini ya, ini 03 itu depannya biasanya 26 ya. Itu ini sepertinya urusan toko jual beli barang ya, kayak ginilah teman-teman. Saya beli tetap karena harganya otomatis relatif lebih murah ya. Kalau mungkin ini utuh, saya kasih gambaran harga bisa sampai ketinggian di 100.000 mungkin ya, cuman saya jelas belinya di bawah itu jauh gitu. Oke, kembali ini juga lucu dari Ponorogo ya, caposnya Ponorogo. Aduh cakep sekali ini ya. Kondisi barang begini ya maklum kita adalah kolektor amatir ya, baru mau belajar lah, jangan bilang kolektor, barang saya sedikit ya teman. Oke. Kalau ketemu yang kolektor filateli serius malu ya. Ini dari sebuah kota namanya lucu, Genteng ya, ada kota bernama Genteng ya. Saya baru tahu, mungkin teman-teman yang tinggal di Genteng lebih tahu, tapi ada capos Genteng ya, menunjukkan bahwa di kita dari dulu tuh sudah ada surat menyurat. Kalau zaman Jepang itu kan ya ini 2604 entah tahun berapa. Kalau di zaman Jepang itu kan berarti kalau di Indonesia kita bisa tahu bahwa ini adalah tahun dari 1942 sampai 1945 Indonesia merdeka ya. Oke teman-teman, ini tadi kartu pos kiriman Pak Rudi Nurdiansyah. Supaya nggak bosen, ini ada dari teman Solo, ini Big Boss Firman Angga ya. Ini tanggalnya saya juga kurang jelas, entah itu, yang jelas bukan 2033 ya, karena belum sampai tanggal 23 sepertinya, 2023. Ini masih segel juga teman-teman. Saya coba buka Pak Firman Angga ya. Jadi teman-teman yang saya buka paketnya,
saya minta tolong konfirmasi jika tidak ingin disebut namanya. Oh, ini ada di dalam, ada terus lagi. Oke, ini juga saya nggak tahu isinya apa. Bisa juga alat memasak, bisa juga apapun itu. Pakai dus recycle, saya paling demen kalau teman-teman pakai dus recycle kayak gini, jadi kita nggak boros-boros ya. Dus-dus itu jangan dijadikan sampah, kita pakai lagi. Oh, sesuatu yang aneh. Oh, ini kotak. Hah, dadu teman-teman, dadu jadul. Ini dadu jadul. Ini dulu disebut dengan dadu kodok ula. Ada gambar kodok dan ada gambar ularnya. Di sini malah ada gambar kebo. Kodok ula, ayam, apa dadu sio ya. Ini sepertinya apa ya, ikan mungkin. Oh, ini ikannya ya. Yang jelas ini disebut dengan dadu kodok ula kalau di daerah Cirebon itu. Dadu kodok ula. Ya, ini 3 macam sepertinya. Ini beda lagi ya. Ini apa sih, kelinci? Apa ya? Ikan. Ini kodoknya. Panda. Oh bukan, ini ularnya ya. Ya. Nah, ini kalau ini yang 2 sama sepertinya teman-teman. Ini yang 2 sama ya. Ini gambarnya ular sama ini. Kodok ula. Iya. Ya, ini sepertinya handmade tapi kok sangat rapi. Ya nggak apa-apa buat punya. Terima kasih Pak Firman Angga, dikasih saya beginian. Ini ayam atau ikan, kita masih bingung. Bisa ayam, bisa ikan. Ini mungkin ularnya ya, hitam putih. Ya begitulah teman-teman. Ini dadu kodok ula namanya. Dulu orang katanya buat cuci mungkin. Oke, terus apa lagi kita cek? Oh, ada cepuk tempat cincin. Ada cepuk tempat cincin. Ada apa lagi? Ya kadang saya nggak pesan, cuma dikasih apa sebagai bonus ya, mungkin saya hanya belinya itu. Ini ada tulisan juga. Hammer. Apa ini? Himber. Bukan, Hamel. Oke. Terima kasih Pak Firman, sepertinya saya nggak beli ini tapi dikasih bonus. Nah, terus ini plat nomor 8. Ya bagus, kita kalau Chinese seneng nomor 8. Oke teman-teman, jadi ini dari Pak Firman Angga. Isinya barang-barang random. Kadang-kadang kayak gini lah. Ya kita teman. Oke, kita buka coba satu lagi ini. Maaf ya videonya kalau lemot, saya nggak mainan percepatan. Ini dari Pak Wahyu Dwi Aji sepertinya ya. Ya Pak Wahyu Dwi Aji itu langganan customer saya, saya customernya beliau sejak lama, cuman ini tanggalnya maaf saya nggak kecari ya. Oh ini ada tanggalnya sepertinya 2000 berapa, nggak kelihatan ya, 2019 apa ya. Ya oke. Anyway, ini dari Pak Wahyu Dwi Aji. Jenengan semua bisa ketemu beliaunya di Facebook. Barangnya cukup bervariasi dari apapun, mau pedang Eropa, mau helm militer, semua ada ya. Sorry, packingnya luar biasa aman. Saya selalu request kalau untuk pecah belah double dus. Nah ini sepertinya pecah belah jadi double dus ya. Mungkin kita selama saya berpaket itu mungkin dari 1000 paket adalah 2-3 biji saja yang mungkin rusak atau cacat. Karena terima kasih sekali sudah dimanusiakan sama teman-teman seller dan terutama teman-teman dari ekspedisi. Terima kasih banget ya sudah dimanusiakan. Saya merasa bahagia. Semoga rezeki kalian berlimpah selalu ya. Semoga rezeki kalian berlimpah selalu. Nah, kalau saya ya seperti inilah. Terima kasih. Saya rasa kalau seller teman-teman seller yang serius juga pengen barang dagangannya sampai dengan baik, juga kita nggak mau konflik-konflikan ya toh. Kalau namanya musibah mau gimana lagi, misalkan truknya amit-amit terjadi tumpah di tengah jalan, ya yang bersangkutan pun kasihan. Apa ini ya? Oh, ini bahan keramik teman-teman. Oh ini tempat tea bag sepertinya.
Yang gelas untuk sendok garpu. Sorry, ini gelas dan sedotan. Ada garpu ya, berarti ini untuk makan, mungkin pisin saus mungkin. Oke. Oh, baru ingat saya pernah beli kayak ginian. Ya. Oke. Ini saya upload satu dulu. Oh ya, ada lagi. Lucu juga ya. Oh, ini kok tengahnya cacat gini. Maksudnya bukan cacat karena rusak, tapi memang firing tidak bagus. Tuh, kondisi firingnya tidak bagus, beda ya. Anyway, berarti ada berapa biji sih? 3 biji. Ini apakah kalau sama ya saya nggak akan buka ya teman-teman, biar nggak bosen teman-teman itu. Oh ya, sepertinya sama. Oh, sepertinya sama. Rupanya ada beberapa biji. Ya, sepertinya sama teman-teman. Oke lah, saya nggak video semua ya, saya hanya ya karena keramik kan saya nggak takut pada saat itu. Betul tuh. Ya sama ya, sama ada 6 buah ini teman-teman, semacam pisin atau apalah ya. Oke, anyway, ini kita tutup dari Pak Wahyu Dwiaji. Tadi ini pisin berbentuk teko. Lucu banget, nggak tahu tua nggak tahu enggak ya. Oke, kemudian kita move on. Ini kawan dari Lampung, Mas Ayin Lawasan. Ini tanggalnya 2021 Oktober. Bos, baru aku buka ini bos, sorry ya, saya karena percaya sama jenengan bos, itu saja. Ini apa namanya, cutter sudah ketul belum tumpul maksudnya ya, kalau ketul oh, harus dibuka dulu. Oke. Isolasi dulu. Oke. Kardusnya pakai recycle juga. Oke. Ini dari Pak Ayin Lawasan dari Lampung. Beliau saya berteman sudah cukup lama. Yes, ini sepertinya apa ya? Tuh, kok seperti cangkir? Oh, cangkir. Ya, jadi selain apa, numismatik, uang, saya juga kadang beli barang lucu-lucu ya, waktu itu terutama pada saat COVID. Oh iya, cangkir teman-teman, lucu banget. Kotak, susah kali ya minumnya. Anyway, ini buatan mana nih? Made in, nggak ada tulisannya. Anyway, nggak kelihatan. Made in Indonesia. Ya, ini Kedawung punya kayaknya. Cakep tapi lucu. Anyway, sepertinya ini berarti cangkir yang sama. Saya nggak buka semua deh ya. Ya betul, cangkir yang sama. Nah kalau gitu ini bawah mungkin pisinnya. Ya saya juga lupa sudah beli barang ini. Ya ini pisinnya teman-teman. Nah, untuk curiosity aja kita bongkar ya. 1 buah. Nah kalau untuk barang pecah belah gini hanya takut di ekspedisi. Makanya tetap selalu berterima kasih sama teman-teman ekspedisi, sama teman-teman yang sudah packing. Ya saya dimanusiakan itu udah terima kasih lah. Ya nggak usah nuntut yang lainnya. Udah, betul pisinnya seperti ini teman-teman. Ya itu aja barang random ya teman-teman. Maaf kalau yang numismatik jadi kecewa, cuman saya ya ini unboxing apa saja gitu loh. Ini juga sepertinya barang yang sesuatu. Oke, kita ambil yang amplop rada besar. Ini dari Pak Sayuti Jain. Facebook juga, ya. Jenengan bisa semua ke tempatnya beliau. Ini juga cukup lama, adalah paket tanggal 2021 Juni, ya teman-teman. Nasi segel dari JNE. Masih segel ya teman-teman. Ya kalau teman-teman ngira mungkin sebagian ada yang bilang mungkin dibungkusin lagi. Aduh saya rasa saya nggak ada waktu deh untuk bungkusin ya. Lagi ulang. Ya saya nyimpenin recycle-nya, ini kiriman dari siapa aja udah bingung. Ya
Jadi Pak Milen paketnya banyak sekali. Iya, saya kumpulin 3 tahun satu persatu, misalkan satu barang 100.000, masa nggak boleh kan, kasarannya seperti itu. Tidak semua barang harganya harus mahal, tidak semua yang dibeli orang atau barang koleksian itu harus mahal. Ada yang mau koleksi sambel lebih ngawur sih ya. Oh, ini koin sepertinya. Ini adalah kiriman dari Bapak Sayuti Sein ya. Oke teman-teman, Bapak Sayuti Sein di Surabaya ya. Itu jenengan bisa semua ditilik teman-teman saya. Rata-rata teman-teman ini di Facebook ya. Saya gaptek, jadi kalau saya cerita tokpetan itu saya nggak bisa mainan tokpet, pusing. Orang saya transfer pakai bank, pakai online aja baru kok. Biasa istri saya. Oh iya, ini Chinese coins ini teman-teman. Chinese coins. Ya, kebetulan karena sudah dituliskan, karena saya bukan expertise di sini. Saya jadi beli yang sudah berlabel saja. Mungkin seorang kolektor, mungkin dari pedagang ya kan. Ini modelnya lain-lain. Tahunnya ada di sini, tahun 1998. Nah, apakah benar, apakah enggak, ya kita akan selidiki berikutnya, dalam arti dipelajari ulang ya kan, karena saya awam. Apakah ini koin asli atau enggak, saya juga enggak tahu, hanya saya memang percaya betul sama beliau Pak Sayuti Sein, seperti itu. Jadi sederhana kalau saya ya, kalau misalkan dicari bukti-bukti otentik ini itu, wah saya nggak jelas. Karena kalau yang bukan ekspertis saya juga nggak berani banyak bilang. Hanya ini barang-barang yang saya beli. Oke, anyway, biar nggak bosan. Nah, harganya berapa Pak? Ampun, itu tahun 2021 saya juga mungkin lupa. Itu harus saya scroll lagi kalau masih ada dan belum di-delete chatnya ya. Ini jadi videonya panjang, ini saja saya sudah lihat 20 menit. Oke, saya nggak akan bosenin kalian dengan ini ya. Oke, jadi ini tadi 2 tumpuk koin-koin pitis Chinese atau pitis Cina atau kepeng. Ya macam-macam tanggalnya. Oke, nanti saya plastikin lagi. Kemudian di dalamnya masih ada dokumen perangko. Nah, ini yang buku dari buku Vidiko, harusnya buku Vidiko Indonesia. Oh, ini ada harganya ini teman-teman. Ada harganya, total saya belanja 500.000. Itu perangko ya kan. Ini kalau di total memang jadi besar, tapi ini koinnya itu 52. Berapa biji sih ini? Kok 52 ya? Anyway, ya udah saya lupa, atau 12 atau berapa ini. Ya, itu harganya 400.000 koin-koin tadi. Nah, ini kalau Pak Sayuti ada harganya kebetulan. Ya, ini belum diskon atau gimana saya nggak tahu lah ya, lupa. Yang jelas ini saya berarti belanja sama beliaunya cukup banyak. Aduh, ini pelan-pelan. Takut sobek juga. Nah, anyway. Ya, ini perangko-perangko dari buku X Vidiko ini. Ini saya beli. Berarti selembar ini 25.000 kalau nggak salah ya, tadi ada tulisannya. Ya, seperti itulah. Ada yang 34.000 karena perangkonya ini mint dan sepertinya hinge. Oh, ini kayaknya water glue nih. Enggak di hinge ya. Sepertinya hinge ya. Ini perangkonya mint. Jarang. Biasa saya dapat yang mint itu jarang. Biasanya sudah di used. Ini yang masih mint. Mint itu artinya perangkonya masih baru semua. Harusnya yang saya cocok itu di hinge. Nah, ini yang buku Vidiko yang saya beberapa waktu lalu juga sebutkan. Kalau di numismatik bisa teman-teman kita semua berkumpul bikinkan sebuah keterangan seperti ini, misalkan Rp2.000 Antasari Ashar, itu menjadikan sebuah pendidikan di mana nanti untuk generasi berikutnya akan kenapa ada niat tumbuh mengkoleksi, karena untuk melengkapi buku ini gitu loh teman-teman. Jadi saya bukan mau anggap pencetus atau apapun, cuman ya ayolah kita sama-sama bahas ya. Nah, ini UNO itu adalah apa ya? Itu anniversary formation of UNO. United Nation kayaknya ya, PBB sepertinya. United Nation Organization, yes, UNO.
Oke, gitu teman-teman ya. Ini kalau ada harganya ya, itu mungkin selembar 20 ribuan. Ada yang mau bilang kemahalan kayak kemurahan kayak enggak, yang jelas ini barang sampai dengan baik. Dan saya percaya sama beliau Pak Sayuti gitu ya. Oke teman-teman, ini video udah panjang banget, mungkin kalau di total sama yang tadi bisa hampir 30 menit ya. Itunya yang lain sesi berikutnya. Saya juga pinggangnya sudah mau patah. Anyway, ya itulah semuanya yang tadi kita buka. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 paket ya. Ya, berikutnya kita bikin teaser yang lain. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik, salam koleksian semuanya. Semoga kita semua diberi berkah berlimpah. Terima kasih teman-teman. Tadi ini 2 tumpuk koin. Ternyata jadi ini harga 400.000, bukan hanya 2 tumpuk koin, ini adalah 52 piece teman-teman dari Pak Sayuti, dan ternyata di sini ada lagi, saya baru tahu. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Jadi satu piece-nya sekitar 10.000 rupiah gitu, bukan barang yang super eksklusif ini ya. Cuman saya senang sudah dibantu diberi tulisan-tulisan ini ya, semoga bisa saya teliti kembali dan dipelajari. Makasih teman-teman. Salam numismatik. Biar ada orangnya. Oke. Ya beginilah teman-teman. Kenapa saya tidak unboxing satu persatu? Kalau sudah di kondisi begini, saya akan lupa dari siapa, apalagi harganya berapa. Jangan tanya lah ya, wong itu juga sudah lama. Kalau dokumen-dokumen kadang mesti saya bisa kasih tato di amplop aslinya kembali. Ya, ini yang belum kita unbox dari Om Jackie Xiaofeng dan lain-lain, teaser untuk berikutnya Pak Rudin Nurdiansyah. Oke, sementara itu ini saya simpan kembali. Terima kasih teman-teman sudah menonton, mantap.